Selamat datang di kamar pas. Healing belakangan menjadi mantra ampuh untuk setiap orang yang sedang dalam situasi sulit, tersakiti, ditolak, dimarah, gagal, ditipu, diselingkuhi, dighosting, kecewa, cemas, dan macam-macam perasaan yang timbul. Ada banyak pilihan bentuk healing, dan kebanyakan orang bepergian ke tempat baru, naik gunung, berlibur di pantai, pergi ke tempat wisata yang lagi viral, atau mengunjungi spot-spot foto yang instagramable. Mereka menikmati suasana tenang dan menyerap energi positif dari sana. Di sana mereka foto-foto sebentar, lalu post di media sosial dengan caption healing. Dari foto tampaknya cerah, wajah berseri-seri, tersenyum lebar, tangan terbuka. Benar-benar terlihat bahagia. Minggu berikut muncul postingan baru. Captionnya sama, healing, dan begitu seterusnya. Ya itulah healing bagi sebagian besar orang. Tidak ada yang salah. Materi pada podcast kali ini khusus bagi Anda yang berulang kali healing, tapi luka masih belum sembuh. Perasaan masih sulit terkontrol, dan rasa-rasanya masih belum ada perubahan. Jika seperti itu, Anda harus berani bertanya pada diri sendiri tentang healing yang sudah Anda jalani. Benarkah healing yang saya maksudkan? Apa yang sakit? Kok saya mudah tersinggung atau gampang merasa sakit hati? Apakah foto saya yang tampak bahagia di medsos itu benar-benar saya yang bahagia, yang sudah sembuh, yang sudah sehat secara mental? Atau jangan-jangan saya hanya bersembunyi sebentar di balik foto-foto itu? Saya hanya lari sebentar dari kenyataan dan mencari kenyamanan di tempat-tempat wisata. Lalu ketika kembali ke rumah, perasaan saya masih sama saja. Hari-hari saya masih begitu-begitu saja. Emosi saya tetap tidak stabil, perasaan takut, cemas, gelisah, bersalah, gagal, unfaedah, tidak pantas masih saja menghantui saya. Intinya tidak ada sama sekali loncatan yang menandakan saya berubah menjadi lebih baik. Lalu Anda kembali merasa lelah dengan perasaan sendiri. Anda semakin tidak paham dengan apa yang Anda rasakan. Anda mulai membangun cerita-cerita seram tentang diri dan perasaan Anda. Berfirasat ini itu tentang masa depan Anda sendiri. Dan Anda menjadi takut akan cerita dan firasat Anda sendiri yang sebenarnya tidak logis. Alasannya sederhana. Karena healing yang Anda jalankan hanyalah proses menguburkan akar-akar masalah, dipendam makin dalam agar tidak terlihat. Diri Anda yang sebenarnya hanya terkubur di balik perisai keyakinan, identitas palsu, gaya, dan perasaan baik-baik saja yang sudah lama Anda bangun. Healing yang sebenarnya adalah membiarkan perasaan-perasaan yang mengganggu itu membangunkan kita dari ketidaksadaran untuk melepaskan pribadi bayangan yang kita adaptasikan ke dalam diri kita menjadi seolah-olah diri kita, seolah-olah bahagia, seolah-olah sehat, seolah-olah kuat, seolah-olah punya positive vibes, seolah-olah menyenangkan, dan mulai secara sadar menemukan diri kita yang sebenarnya. Tentu saja proses healing tidak sekali jadi. Anda membutuhkan energi, kekuatan, kontraksi, momen melangkah mundur, atau berhenti sejenak. Anda pasti tahu bagaimana seorang pesepak bola mengambil tendangan bebas.
Untuk menghasilkan tendangan super keras, ia harus mundur beberapa langkah. Demikian pula seorang atlet lompat tinggi atau lompat jauh. Mereka harus mundur mengambil ancang-ancang untuk mendapatkan lompatan yang paling tinggi dan paling jauh. Singkatnya, biarkan diri Anda diremukkan dahulu sebelum Anda melompat ke masa depan yang lebih cerah. Healing sedianya seperti itu. Momen di mana Anda berhenti sejenak atau mundur ke peristiwa tertentu untuk mencabut akar masalahnya. Pada momen itu Anda akan merasakan sakit yang luar biasa. Tapi itulah langkah yang harus Anda ambil untuk benar-benar sembuh dan healing menjadi sungguh sebuah healing. Ketika Anda berniat untuk healing, misalnya Anda memilih tempat yang nyaman, membiarkan diri Anda sepenuhnya rileks, lalu fokus pada perasaan yang tegang dan menyakitkan yang sedang Anda rasakan. Carilah asal-usulnya. Memori Anda tentang masa lalu akan perlahan dibuka satu persatu. Perlahan Anda akan menyadari apa yang sebenarnya salah, yaitu bagian dari diri Anda yang harus dirobohkan terlebih dahulu, karena di baliknya ada luka yang belum Anda ketahui cara menyembuhkannya. Jika Anda bertemu dengan Anda masa lalu yang sedang dibuli, marahlah. Jika Anda bertemu dengan Anda masa lalu yang sedang patah hati, menangislah. Anda harus kembali ke masa lalu dan memasukkan diri Anda ke dalam ingatan itu sebagai orang dewasa. Beritahu Anda masa lalu untuk mengatakan apa yang benar-benar ingin dia katakan. Mungkin Anda masa lalu kala itu sedang takut atau tidak punya cara mengungkapkannya. Sekaranglah saatnya. Lakukan itu sampai Anda merasa ringan. Meskipun Anda tidak dapat mengubah waktu, minimal Anda berhasil mengubah ceritanya. Mungkin Anda akan merasa tidak nyaman, menangis, takut, gemetar. Biarkan saja itu semua terjadi. Dari proses ini, Anda akan tahu bahwa ketika Anda kehilangan seseorang, Anda harus menangis. Ketika Anda marah, Anda harus marah. Ketika Anda ingin speak up, Anda harus speak up. Memang kita akui bahwa diri kita tidak kebal terhadap kesedihan atau ketakutan, tetapi kita tidak lagi dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman itu. Kita merasakan kesedihan saat waktunya untuk bersedih. Ada rasa takut, tetapi kita tidak membiarkan emosi itu menghalangi kita untuk bergerak maju. Hidup bisa sangat menantang dan sangat tidak adil. Dan tanpa kemampuan untuk mengelola perasaan yang mungkin menyertai pengalaman kita akan terjebak lagi dalam cerita lama yang pernah kita alami. Ketika kita dapat mengakui kerapuhan, menerima dan memproses pengalaman manusiawi kita sendiri, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kita mulai terhubung kembali dengan keinginan kita yang sebenarnya dan berhenti menyabotase pikiran dan perasaan kita. Healing membantu kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar tersesat. Kita hanya memberi diri kita ruang untuk berproses sebelum kita dapat bergerak maju sepenuhnya. Kita hanya sedang melakukan pekerjaan yang paling menantang. Kembali melihat diri sendiri, mengakui secara jujur tentang siapa kita, dan menemukan cara untuk keluar dari persembunyian kita menjadi diri kita yang sesungguhnya. Pas, bungkus.